Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Ali Imran ayat 110 sampai 112. Di ayat-ayat ini diceritakan bahwa umat Islam ini, umat Rasulullah SAW adalah umat yang terbaik. Mereka mengalahkan umat-umat yang lainnya. Nah, kemudian umat-umat yang lainnya itu berusaha untuk menjatuhkan umat Islam ini dengan segala macam cara. Akan tetapi Allah selalu melindungi umat ini. Baik, saya mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Hei umat Islam, umat Rasulullah SAW, kalian tuh adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan di muka bumi ini, dilahirkan bagi manusia. Kenapa? Di sini Allah menceritakan, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi tiga kriteria yang Allah masukkan ke dalam sini untuk umat yang terbaik. Yang pertama adalah kalian tuh menyuruh kepada kebaikan. Kalian membawa orang-orang lain tuh untuk jadi baik. Nah, kemudian kalian mencegah dari kemungkaran. Kalian tuh mencegah orang-orang lain yang membuat mungkar. Jadi kalian tuh tidak cuma hidup untuk diri kalian sendiri, tapi kalian hidup untuk society. Kemudian kalian tuh beriman kepada Allah, kepada zat yang satu-satunya zat yang pantas disembah. Nah, di sini juga ada banyak hadis tentang umat yang terbaik. Di antaranya Allah memberikan umat Nabi Muhammad keistimewaan 70.000 dari umatnya masuk surga tanpa hisab. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Muslim. Saya lanjutkan. Walau amana ahlul kitabi lakana khairun lahum. Sekiranya orang ahli kitab ini beriman, tentulah lebih baik bagi mereka. Mereka bisa bergabung menjadi umat yang terbaik. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Akan tetapi yang terjadi adalah di antara mereka tuh ya ada yang beriman, tapi sebagian kecil saja, tapi kebanyakan dari mereka menjadi orang-orang fasik. Siapa di antara orang-orang yang sedikit yang beriman? Satu, Raja Najasyi. Dia adalah Nasrani, umat Nasrani. Kedua adalah Rabi Yahudi yang paling pandai di Madinah, Abdullah ibnu Salam. Akan tetapi kebanyakan dari mereka itu nggak bisa nerima kebenaran yang Rasulullah SAW sampaikan, walaupun mereka tahu itu betul. Nah, kemudian diceritakan bahwa setelah menjadi umat yang terbaik, gangguan tuh akan datang saja karena dengki yang ada dalam hati manusia. La yadhurrukum illa adza. Mereka itu tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil aja. Jadi ahli kitab ini akan terus mengganggu kalian, tapi
tidak signifikan. Sayangnya kita ini ada di zaman yang gangguan kecil itu. Kita melihat Yahudi di atas, Nasrani di atas, sedangkan umat Islam di bawah. Tapi coba kita lihat sejarah. Yahudi ini jaya mulai tahun berapa? 1924. Baru 100 tahun kan? Dibanding dengan umur dunia ini. Kita ke Rasulullah SAW aja udah 1400 tahun. 100 tahun dibanding 1400 tahun itu angka yang kecil. Kemudian Allah menyampaikan lagi, wa iyyuqatilukum yuwallukumul adbar. Dan sekiranya mereka berani-berani memerangi kalian, mereka akan kalah. Dulu perang Khandaq, Yahudi mengkhianati perjanjian. Mereka kalah, diusir dari Madinah. Kemudian nanti akhir zaman, Yahudi akan membela Dajjal. Pada mulanya mereka menang, tapi akhirnya mereka kalah, musnah. Betul nggak? Tsumma la yunsarun, dan kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan dari Allah. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا, ditimpakan atas mereka kehinaan di mana saja mereka berada. Illa bihablim minallah, kecuali dengan tali Allah, tali perlindungan dari Allah. Perlindungan dari Allah yang diberikan kepada kaum Yahudi berupa apa? Berupa darah mereka dilindungi selama mereka tidak melakukan perlawanan, selama mereka membayar upeti, namanya jizyah, kepada kerajaan Muslim yang ada saat itu. Nah, ketika mereka convert jadi Islam, mereka terlepas dari upeti itu. Wahablim minan nas, dan dari tali manusia. Jadi kadang-kadang manusia itu memberikan perlindungan kepada ahli kitab, kepada orang-orang kufar. Di zaman dahulu, di masa kerajaan Muslim, seseorang Muslim bisa melindungi. Makanya dia bilang, oh itu fulan tuh seorang Yahudi ada dalam perlindungan saya, ada dalam jaminan saya. Dia nggak akan diganggu habis itu. Itu maksudnya. Semua itu kita bisa jumpai di tafsir Ibnu Katsir. Wa ba'u bi ghadabin minallah, mereka mendapat murka dari Allah. Wa dhuribat 'alaihimul maskanah, dan ditimpakan atas mereka kelemahan. Mereka nggak bisa kuat-kuat banget. Saat ini saja kita menjadi saksi mereka sedikit di atas, tapi sebentar lagi mereka akan jatuh. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Demikian itu karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah. Mereka menjatuhkan agama Allah. Mereka itu dulunya Muslim, no. Nah, Muslim itu disusun atas dua pilar. Yang pertama adalah ayat-ayat Allah menurut syariatnya, dan yang kedua adalah para nabi. Nah, ketika mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, mereka sama dengan melakukan makar kepada Allah. Mereka sudah tahu tuh dalam kitab mereka ada ayat tentang nabi yang terakhir, tapi mereka pura-pura nggak tahu. Mereka sembunyikan sifat-sifatnya. Wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi tanpa kebenaran. Mereka mengingkari ayat Allah, mereka membunuh para nabi. Hancur pondasi agama dengan apa yang mereka lakukan itu.
Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Demikian itu karena mereka durhaka, mereka terbiasa berbuat durhaka dan terbiasa untuk melampaui batas. Kita tahu bahwa balasan dari sebuah perbuatan baik adalah kita bisa melakukan amal baik lagi setelah itu. Begitu juga dengan kejahatan. Ketika kita terbiasa melakukan berbuat durhaka, terbiasa untuk melampaui batas-batas ajaran syariah ini, maka kita akan masuk ke kejahatan yang lebih tinggi lagi. Membunuh para nabi jadi hal yang mudah buat mereka. Hanya karena nabi itu, apa yang dibawa oleh nabi itu tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.